masalah banget untuk Gifam. Mereka nggak punya badan sama sekali. Mau ngomongin Popheus, selemah itu Popheus untuk menjadi badan di antara 4 orang tersebut. Mereka memiliki hero scaling. Mereka punya Hellcard butuh item, mereka punya Fanny butuh item, mereka punya Cloud butuh item. Iya. Bahkan Suxin, salah satu mid laner butuh item. Bener, karena early udah mulai agak susah ya untuk... Terus? Oke, tapi memang Hilda ternyata balik lagi juga. Mau main adu tabrak-tabrak aja nih ternyata dari kedua belah tim, Om. Ya, dan Gig menarik sih karena mereka tiba-tiba membuka Hellcurt lagi yang kita tahu di sini ya. Hellcurt-nya untuk berhadapan dengan hero tebal seperti Lucas, ini akan bermasalah. Berarti targetnya Kimi. Iya, harus antara Kimi atau Moskov. Kimi Moskov pokoknya mereka harus miskinkan kedua belah sosok tersebut. Dan satu lagi yang mungkin agak cukup berat adalah kalau Hildanya bermain di sini, mungkin Dewa megang game 1. Ya, Hellcurt bisa kepegangin juga kan Dipegang sama pasti. Hildanya. Alright, tapi ini kedua draft yang menurut aku cukup riskan sih sebenarnya. Tapi balik lagi, strategi bertahan adalah menyerang. Oke, strategi bertahan yang sangat baik adalah menyerang dan mampukah Gigfam melewati fase dari downloading game mereka dan berhasil mendapatkan game pertama atau bahkan Dewa United yang sudah tahu draft dari Gigfam yang akan mendapatkan game kali ini. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, masuk di match pembuka untuk minggu yang ke-7. Let's go to the lane of dawn. Let's go. Dan Moiza sudah bermain cukup agresif ya kalau kita intip. Justru maybe, kayaknya memang targetnya ini maybe dan maybe sih dari Gig, Om. Ya, karena mereka sudah langsung standby di bawah sana, lihat Balowski positioning juga yang membuat maybe ini kayak bakal di freeze lane-nya, bakal diupayakan nggak dapetin gold sebanyak-banyaknya. Wah. Oke, dan trade-nya dari Make It emang terpaksa harus digunakan ya, karena memang ada gangguan juga dari Moezanya. Bermain cukup agresif paling dari Dewa ternyata. Mereka nggak mau ngasih Balowski-nya space untuk bisa mentarget hero-hero mereka. Tapi ini di-freeze banget loh, level 1 gak dapat apa-apa sama sekali. 2 minion hilang tadi. Ya, itu atas konsekuensi Moeza melepaskan laning di arah bottom lane. Memaksakan untuk mendapatkan dan mengganggu Fanny di arah Partopak. Itu konsekuensinya adalah melepaskan seluruh gold yang harus didapatkan oleh Baby. Tapi lihat di arah bottom lane, ternyata perpasukan dari tim Dewa kali ini harus mundur. Dan dia harus menunggu Fans berada di level 4. Mungkin bisa menjadi jawaban. Wow. Oh, flicker trigger yang sangat mahal kali ini. Itu konsekuensinya sangat mahal untuk kedua tim. Di mana Gig akan mahal mendapatkan 2 poin kill, sedangkan Dewa kali ini akan cukup berat kehilangan terlalu banyak momentum meanwhile dari mid lane Apoy mencoba untuk bertahan di arah mid lane dengan Purify yang dia miliki. Ini Waduh. agak pusing ya tentunya untuk Maybe dan juga Moeza yang benar-benar di sandwich. Oke, tapi lihat itu dia Kedera berhasil menghindari dari seorang Moeza. Tapi lihat berapa banyak cancellation dan bahkan menuju ke arah depan sana berhasil dihindari. Balowski bakal coba ditabrakkan ke tembok. Dengan 1 damage yang diberikan Balowski, first blood didapatkan oleh Baby bahkan. Pressure yang diberikan, satu keuntungan bisa membuat seorang Maybe setara dengan Kedera. Ya ini sebuah dari kesabaran juga ya. Mereka ngalah tentunya tapi di turtle. Tapi mereka tidak akan tinggal diam. Dan itu dia berubah menjadi satu dari Mekis. What a retribution from Mekis. Sempakan Fans berubah menjadi satu ekor rubah. Nggak peduli sama sekali. Dan berhasil membuat perpasukan dari tim Gigfam mendapatkan 1 turtle. Musangnya tidak berbuat banyak kali ini. Hey, dan Gigfam mereka tahu betul ya bagaimana job desk diangkat lagi juga Moezanya. Sekarang Moeza dibikin bingung. Tapi lihat, Okta flicker for defensive dikeluarkan. Nanti itu dia targeting mengejar seorang Okta. Chase pick yang dimiliki dari seorang Okta. Tapi para pasukan dari tim Gigfam, mereka jangan lupakan, mid to the late game masih menjadi sebuah jawaban. Dan Balowski terlihat sedikit positioningnya. Okta melakukan sedikit covering up ke arah bottom lane. Para pasukan dari tim Gigfam, mereka nampaknya benar-benar membuat distraction yang sangat mahal di arah bottom lane. Oke, ini Moezanya juga harus mundur ya karena memang ada poke damage. Tapi apa yang dibawakan sama Gigfam ini pelan tapi mencekik, Om. Iya, terutama untuk Maybe ya. Karena Maybe kayak gak nyaman sama sekali untuk bisa farming. Selalu harus puluk turretnya juga dan ganking. Oke, kayak gitu terjadi menuju ke arah belakang ada Baby. Mencoba untuk menghindari damage setelah diberikan tapi tidak bisa terlalu lama karena Mekis targetingnya on point. Bahkan 2 poin yang didapatkan membuat seorang Kedera benar-benar bebas di laning di arah bottom lane. Balowski trigger untuk membuat seorang Okta ketakutan di laning dan rumput semua benar-benar tidak ada yang aman.
Dan satu hal yang cukup berbahaya adalah mereka sampai membuat Rest turun dari laningnya. Iya. Yap. Dan ini yang manis dari Geek Fam adalah komunikasi mereka. Mereka komit 5-5-nya langsung ke bawah. Iya, dan ini lagi-lagi ya, maybe yang memang sangat terdesak juga. Dan kapan terakhir kita melihat Cloud sangat-sangat unggul level dibandingkan dengan lawannya. Itu yang gue bilang tadi Om. Kalau misalnya permainan dari Cloud itu mereka mampu dapatkan, itu mereka bisa agresif di early game. Dan kita bahkan melihat fans gak punya nafas sama sekali di depan Make It. Dan ngomongin Karahilda yang udah di setup para pasukan dari tim Geek Fam, kali ini untuk ditumbangi dan benar-benar terjadi. Yap. Setupnya Dewa ditumbangin sama Geek Fam dan Dewa gagal dengan setup Hildanya. Iya ya, dan juga ternyata Geek Fam punya maksud untuk tidak nge-ban Moskov. Dengan hero yang range-nya minim, ya jadi semakin enak untuk dikandangin. Lebih mudah ya untuk dia Iya. bisa melompat dengan dark terrornya juga. Dan itu yang terjadi untuk di area bawah. Kayak kita melihat maybe kalaupun ya dia mau mencoba untuk mendekat, itu langsung kena Poison Sting. Mundur lagi ke belakang. Poison Stick, Art of Thievery, udah gitu. Semuanya itu pasti akan ngepoking. Sedangkan dari Maybe itu nggak mungkin banget kalau bikin Malefic Gun di awal. Dan dia nggak mungkin banget kan langsung bikin Wind of Nature. Dia butuh damage. Minimal banget Corrosion. Untuk biar farmingnya dapet lah. Dan terjadi keramaian ya di area turtle-nya. Oke, tapi kalau ngomongin keramaian mereka harus siap di mana Poliski berada. Tapi ternyata poin Stingernya terlalu on point. Terlalu sakit. Meanwhile Make It di depan sana mencoba terlalu sedikit flanking. Mendapatkan target untuk serang Mueza. Point kill tambahan dan Make It on point. Nggak perlu saset tapi on point targeting dengan seluruh steel cable yang dia miliki. Deadly Poison Stinger menjadi sebuah masalah kembali di depan sana. Octa flicker for defensive ternyata membuat permasukan dari tim Dewa. Killan kembalikah mid laner mereka? Tapi tidak secepat itu. Yap, nyaris ya tadi. Masih sempat untuk sedikit mundur ke belakang. Dan lihat, ini bebas banget loh untuk Chadera. Bisa farming bagian bawah. Bisa tetap memberikan pressure-nya juga. Dan kita punya talent prediction. Wow. Satu suara semua untuk Geek Fam ternyata. Oke. Nampaknya lihat di sana talent prediction satu suara lah semua. Mampukah para pasukan Dewa kali ini membuktikan kalau mereka itu salah. Untuk para caster tidak memvote menuju ke arah Dewa United. Tamparan ya mungkin buat caster nanti dan menjadi semangat untuk Dewa yang walaupun sekarang kita ngelihat posisinya lagi sangat tertekan dari setiap lininya. Chadera kalau dibiarkan sendiri juga akan bahaya, maybe juga mau farming kemana Om. Betul, turret bawah juga sudah pecah ya. Iya. Buat Dewa mereka cukup terdesak bisa dibilang. Apalagi Make It ini bahkan dapetin begitu banyak point kill dan juga assist. Yang seharusnya dia nggak dapetin turtle. Betul. Pertama, itu sebenarnya nggak bisa didapetin oleh Fanny gitu loh. Biasanya head-to-headnya agak kalah ya. Lalu Pasti kalah harusnya. Oh, sakit? Udah lumayan ya, kerasa ada teror-terornya ini loh. Dari Abo yang bisa di follow up bahkan sama roamernya sekarang. Iya. Nah, Baloski tadi punya Heptasis ya. Buat first item dia juga. Nih kalau kita lihat tadi item-itemnya juga tertinggal cukup jauh ya. Untuk Maybe yang biasanya menang untuk laning phase. Ini benar-benar tadi di babysit banget. Oke, tapi lihat what power situation kali ini. Cutthroat dan Baby! Kali ini tertumbangkan dengan sangat instan. Lihat, still cable yang dilakukan oleh seorang Mikits. Dia santai, tenang, dan dapetin point kill atas Maybe. Dan ini bukan hal yang baik, karena Maybe sudah tumbang untuk kedua kalinya. Flicker telah digunakan. Goldnya langsung terpaut sangat jauh, 4000 gold difference. Dan menuju ke arah turtle yang kedua akan dimiliki oleh para pasukan dari tim Geek Fam. Gagal dengan planning Hilda untuk mengganggu roamer dari Geek dan juga Fanny. Gagal untuk mempertahankan gold laner mereka. Dan mau nggak mau caranya mereka bawa game ini mid to the late game sekali. Late game banget ya. Dan masalah jungle-nya juga udah terpaut 2 level barusan. Ini udah mulai disusul lagi sama fansnya. Asuransi damage dealer ya memang ada di Kimi dan juga Moskov. Tapi Baloy? Akhirnya Baloyski berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim Dewa. Ini mereka udah mulai sadar kalau mereka harus bawa game ini nggak boleh kepaksa trigger teamfight terus. Karena teamfight terus itu nggak akan menghasilkan point kill dan gold yang banyak untuk Dewa Om. Iya. Kayak mereka harus bisa sabar ya. Cuman masalahnya nih, tingkat kesabarannya berapa lama bisa ditahan? Karena dari Geeknya mereka sudah leading jauh. Dan ini bisa ditabrak dengan power Chadera yang jadi di mid game. Bukan sampai dengan late game. Dan sulitnya juga untuk Dewa untuk follow up damage-nya adalah mereka 2 core-nya ini damage per second. Dan pasti butuh waktu di saat mereka lagi delivering damage-nya. Ini ada burst yang bisa masuk nih kayak gini, teror lagi-lagi. Harus dilakukan dan Lihat Muezanya terdeteksi di depan sana. Mencoba untuk mundur ke arah belakang, damage-nya terlalu besar. Dan belakang blast dan from Chadera. Bahkan dipukul mundur ke arah belakang, damage-nya terlalu sakit dan serang fans. Dan sosok dari Baloyski, flanking gaming. Dan 2 teamfight yang berbeda. Membuat Dewa kehilangan 3 pemainnya. Lihat,
Dua tim fight yang berbeda. Mueza nggak bisa nyelamatin Okta, Fans udah nggak bisa mundur dan Baloeski ngeflank supaya memastikan jungle mereka tumbang. Lagi dan lagi Make menjadi monster yang tidak bisa ditumbangkan di 8 menit pertama. Benar, dan burst damage-nya ternyata sudah berhasil untuk ditunjukkan oleh fans ya. Betul. Dengan build-nya ternyata lebih ke damage aja. Full damage ya dari Hunter Strike dan juga War X Ya. yang dimiliki dengan. Cuman itu dari positioning sih sebenarnya dari Geeknya yang membuat mereka kalah. Karena berdamage satu sama lain kena flash combo juga. Gops, Radiant Armor diselesaikan juga. Jadi kalau kita melihat untuk lane jauhnya bisa didorong dari dua hero ya. Dari Helter dan juga Cloud yang sedang bekerja di posisi atas dan bawah. Sedangkan dari Dewanya mereka harus fokus untuk melakukan team fight dulu nih kalau mereka mau coba untuk mendapatkan Lord ini. Yap, seenggaknya Okta udah punya dari ini juga ya, Sky Piercers ya. Dia punya eksekutor berarti. Tapi masalahnya nggak ada space yang bisa dimanfaatkan oleh Okta untuk bisa delivery dengan secara optimal. Apalagi Aboy semakin kuat lagi dengan adanya Blood Wings di sana. Dan Dewa lumayan sulit sih untuk bisa mengontes. Tapi Res akan mencari informasi terlebih Res bisa dahulu. dimakan masalahnya, Ul. Iya. Res bisa dimakan karena Kadera itu damage per second loh. Jangan lupakan hal tersebut. Dan lihat Kadera udah menunjukkan satu momen ke arah bottom lane. Movement yang membuat seorang Gops juga bisa memotong ke arah Res. Kalau Res tumbang, ini akan menjadi makanan. Memang nggak berpengaruh terhadap defense load mereka ke arah base turret. Tapi memastikan laning dari Baloeski dia bisa dorong sendiri tanpa ada gangguan. Oke, masih cukup aman sekarang, tentram lagi keadaannya. Tapi sekarang gold dari Geekfam akan semakin bergulir lebih tinggi lagi. Ini Dewa makin sulit untuk bisa melakukan farmingan, Om. Ya jelas ya, karena ini untuk pemegang damage-nya sudah jadi semuanya dari Geek. Mereka akan kumpul ya, 3 lane bahkan di-push bareng-bareng satu sama lain juga. Jadi Dewanya kalau mereka berusaha untuk bisa keluar juga, mereka harus memastikan kalau mereka tidak akan bisa di-pick off. Karena untuk pick off play dari Geek ini sangat-sangat tajam sekali loh. Ada Dark Nightfall yang buka, itu mereka langsung bisa nabrak. Yap. Dan bahkan sekarang Inner Turret udah mulai dicicil lagi juga. Dan secara high ground defense juga untuk Dewa mereka benar-benar ngandelin Kimi ya. Yap, hanya Kimi seorang ya berarti. Sedangkan yang kita tahu bagaimana Hilda dari Res ini harus bisa maju ke bagian depan. Cuma setiap kali dia maju, langsung kena poking damage mau gak mau. Yap. Mundur atau nyari bush untuk bisa dihinggapi. Wow, tapi kalau ngomongin cara Lord sampai di depan situ, tandanya masih ada satu wave lagi loh. Tandanya masih ada satu wave lagi sepertinya, dan itu dia. Berhasil mendapatkan turret, bottom turret, top turret menjadi sebuah masalah untuk mendapatkan dari tim Dewa. Dan di depan sana Mueza mencoba melakukan pick terhadap serang Aboy. Tapi jangan lupakan Aboy masih memiliki ke arah Purify. 3 turret didapatkan, pasif turret ya udah nggak masalah. Karena nextnya Lord selanjutnya juga mereka tidak akan memiliki pasif turret. Tapi yang bermasalah adalah ketika pasif turret ini nggak ada, mampu nggak dia tahan sampai Lord selanjutnya? Jangan sampai kalah team fight, itu akan bisa memberikan impact one straight push. Ya, dan Cak Dera baru punya Win of Nature nih, baru selesai ya. 4 item sudah sangat cukup untuk Cak Dera, atau bahkan untuk Geek sendiri kalau mereka mau initiate team fight-nya, mereka punya power yang terkhusus apalagi untuk marksman mereka. Jadi mereka tinggal menunggu untuk Dewanya kalau mau keluar. Tapi kalau dari Dewa tidak ingin untuk keluar ya, ini akan diperpanjang lagi. Objektif yang akan diambil oleh Geek Fam. Iya, dia benar-benar gak dikasih space sama sekali buat farming kan. Jadi mau gak mau harus maju dulu karena minionnya juga ditahan nih. Di tengah dan di bawahnya sangat-sangat jauh untuk bisa digapai sama pemain-pemain Dewa. Dan memaksa mereka juga untuk keluar dari tempat tersembunyiannya. Mencari informasi. Oke, informasi Gagal ya buat buffnya. gagal untuk selamatkan. Dari tadi agak cukup berbanding terbalik dari data statistik BMKB. Di atas kertas selalu Fanny yang tercuri, tapi kali ini Fanny yang mencuri. Ya, Fanny unggul ya. Fanny unggul. Fanny dengan term and condition apply. Iya, term and condition. Tapi kadang Fanny unggul juga dia nggak bakal berani untuk ngelakuin hal seperti itu. Kalau keunggulan yang dimiliki cuma hanya untuk Fanny. Iya. Tapi ini 3 lane. Semuanya ya. Semuanya. Bahkan kalau ngomongin ke arah Baloeski yang dari pertama kali dia gunakan Hellcard ini tidak efektif. Sekarang Baloeski dalam kondisi memiliki Heptasis dan juga Demon Hunter. Ya, Wop 1v1. One for one situation. Oh! Rest! Solo pick up from Make-It. What a steel cable! Wow. What a steel cable from Make-It. Monster yang dibuat oleh Baloeski kembali membuktikan permainannya sangat luar biasa. Dan nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Dewa, mereka harus membuktikan kalau mereka gak kuat melawan sosok Fanny Iya. di game pertama ini. Wah, itu Hilda di dalam rumput loh. Gimana itu teritori dia? Iya, dan jangan lupa kan Hilda kan biasanya item-itemnya defense ya. Uh-uh. Dia punya Dragon Armor, dia sudah punya Silence Robe, dia sudah punya Domi Ice.
Dan Hilda yang setebal itu saja hilang. Bayangkan kalau itu ke Okta atau Maybe. Yap, dan Okta sih kelar. Iya, karena nggak ada defensif lagi kan buat Oktanya. Ya, dan full damage ya. Dan Win of Nature ternyata untuk Okta. Mau gak mau, Iya. gak mau, Mau nggak dia mau ya. untuk dapetin posisi yang aman supaya Fanny ngincar ke dia dan gagal satu kali katrotnya. Mau gak mau dia harus sumbangin, dia korbanin satu slot item tersebut. Yap, akhirnya jadi nanggung ya. Secara damage deal-nya juga jadi nggak terlalu besar untuk Okta itu sendiri. Berarti benar-benar ada di Maybe nih tanggung jawab penyumbang damage-nya. Karena ngelihat dari item berikutnya untuk Vans juga lebih ke Dreadnought ya. Lebih untuk defensif dulu Om. Ya, Vans bahkan punya Queen Swing ya. Jadi ini Oh. dari Dewanya susahnya adalah mereka nggak punya damage yang cukup sebenarnya. Kadera udah Malefic Gun ini menandakan para pasukan dari tim Iqbal mereka bisa memberikan pocket damage Kadera dengan dua turret di arah bottom lane didapatkan para pasukan dari tim Dewa. Mundur ke arah belakang, Muisa nggak bisa memberikan pada dan itu dia. Pakistan dengan Win of Nature dari Okta menyelamatkan dirinya. Tidak bisa terlalu lama, langsung ada seorang Vans terlalu sakit. Tapi nampaknya Kadera masih bertahan dan para pasukan dari tim Dewa berhasil mendapatkan ghost. Mengusir dua pemain dan tidak bisa terlalu lama. Ini bencana. Iqbal dan Bloody Game ternyata tidak ada untuk match kali ini. Game pertama, one-sided, Cheese Pick from Iqbal Maidi. Pelan tapi mencekik itu